Mari kita mulai dengan perbedaan yang paling mendasar. Kita semua sudah kenal chatbot kan? Sifatnya reaktif. Dia menunggu perintah Anda lalu merespons. Nah, agen AI ini beda total. Dia proaktif. Anda memberinya tujuan, bukan sekedar perintah. Lalu dia akan secara mandiri merencanakan dan bertindak untuk mencapai tujuan itu. Ini adalah sebuah lompatan besar dari sekedar menjawab pertanyaan menjadi menyelesaikan masalah. Baik, bagian pertama, melampaui chatbot. Perbedaan utamanya ada di sini, otonomi dalam menghadapi masalah yang kompleks. Agen AI ini nggak cuma menjawab satu pertanyaan lalu selesai. Dia bisa memecah sebuah tugas besar, merencanakan langkah-langkahnya, mengeksekusi, dan yang paling penting, dia bisa belajar dari hasilnya untuk jadi lebih baik lagi. Nah, ini dia kemampuan-kemampuan intinya. Agen AI itu punya memori, dia bisa mengingat konteks, dia juga pintar memecah tujuan besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan, dan yang paling krusial, dia itu fleksibel. Kalau di tengah jalan ada data baru atau kondisi berubah, dia bisa menyesuaikan rencananya sendiri. Tujuannya cuma satu, menyelesaikan misi yang kita berikan secara otonom. Jadi, gimana sih cara agen ini berpikir? Sebenarnya ada sebuah kerangka kerja inti, semacam siklus operasional yang jadi dasar bagi semua agen AI. Kalau kita paham kerangka ini, kita akan lebih mudah melihat potensinya di mana-mana dalam organisasi kita. Inilah mesin penggeraknya, siklus 5 langkah yang terus berputar. Semua berawal dari tujuan bisnis yang jelas. Dari situ, si perencana mulai menyusun strategi. Memori memberinya konteks, jadi dia nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Lalu eksekutor mengubah strategi itu jadi rencana aksi yang konkret. Dan terakhir, aksi, di mana dia benar-benar terhubung ke sistem kita dan mengerjakan tugasnya. Siklus ini berulang terus, membuatnya makin pintar dari waktu ke waktu. Oke, sekarang ayo kita lihat bagaimana kerangka kerja tadi berjalan di dunia nyata. Studi kasus pertama kita fokus pada hasil bisnis yang sangat konkret. Optimalisasi operasional dengan memanfaatkan data dari dunia fisik. Bayangkan tujuan bisnis yang sangat jelas ini. Di dunia pertanian, tujuannya adalah memaksimalkan hasil panen sambil menekan pemborosan, misalnya air. Ini adalah masalah optimisasi klasik yang sangat cocok untuk diselesaikan oleh agen AI. Begini cara agen ini bekerja. Dia memantau data sensor secara real-time, cuaca, kelembaban tanah, semuanya. Berdasarkan data itu, dia merencanakan jadwal penyiraman yang paling efisien. Lalu, dia nggak cuma bikin rencana, dia langsung bertindak. Terintegrasi dengan sistem irigasi untuk menyiram tanaman. Dan yang terpenting adalah siklus belajarnya. Dia melihat hasil panen, dan dari situ dia terus menyempurnakan strateginya untuk musim tanam berikutnya. Oke, kita pindah ke studi kasus berikutnya, kali ini di area pekerjaan berbasis pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat konten yang akurat, relevan, dan selalu up-to-date secara otomatis? Retrieval Augmented Generation yang bisa bikin kontennya selalu relevan dan akurat. Lihat lagi, tujuannya spesifik banget. Bukan cuma tulis artikel, tapi harus didukung sama data terbaru. Ini nih yang jadi kelemahan model AI biasa, yang datanya seringkali stuck di masa lalu. Disinilah keajaiban Raji. Jadi si agen gak langsung nulis, dia riset dulu di internet, cari statistik dan studi terbaru, disimpan sementara, baru deh dia mulai nulis. Tapi gak berhenti di situ. Setelah draft pertama jadi, dia bakal baca ulang, kritik tulisannya sendiri, terus revisi sampai bagus. Coba bayangin, proses riset, nulis, dan ngedit semuanya jalan otomatis dalam satu alur. Jadi, agen ini pada dasarnya bekerja seperti asisten riset dan penulis dalam satu paket. Dia secara mandiri mencari sumber yang relevan, menyimpannya dalam memori, lalu mengambil fakta yang tepat saat menulis. Bahkan, dia bisa mengkritik draftnya sendiri untuk memastikan nadanya pas dan akurasinya terjaga sesuai standar kita. Studi kasus terakhir kita ini levelnya lebih tinggi. Bagaimana kalau satu agen saja tidak cukup? Nah, di sini kita akan melihat kekuatan sebuah tim agen digital yang bekerja sama untuk menangani masalah yang sangat besar dan kompleks. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Ada beberapa masalah yang skalanya terlalu besar dan pergerakannya terlalu cepat untuk ditangani oleh tim manusia saja. Disinilah sistem multi-agennya ini bersinar, karena mereka bisa memproses banyak sekali informasi secara bersamaan. Konsepnya adalah membentuk sebuah tim digital. Ada satu agen koordinator yang membagikan tugas ke agen-agen spesialis. Misalnya, satu agen fokus menganalisis citra satelit. Agen lain menyisir media sosial mencari teriakan minta tolong, sementara yang ketiga menjalankan simulasi untuk memprediksi dampak selanjutnya. Kuncinya, mereka bekerja secara paralel, jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan manusia.
Dan hasilnya, sebuah gambaran situasi yang terpadu dan real time. Semua informasi dari para agen spesialis ini digabungkan ke dalam satu peta yang memungkinkan kita membuat keputusan di dunia nyata dengan lebih cepat dan lebih efektif mengirim bantuan tepat ke tempat yang paling membutuhkannya. Nah, setelah kita melihat kerangka kerja dan beberapa contohnya, mari kita lihat gambaran besarnya. Teknologi ini bukan hanya untuk satu departemen. Ini adalah sebuah platform yang bisa kita terapkan di seluruh penjuru perusahaan. Untuk memancing ide, mari kita lihat sekilas 7 contoh aplikasi lainnya di berbagai fungsi bisnis yang berbeda. Bayangkan, di perbankan, deteksi penipuan yang proaktif bukan menunggu laporan. Di layanan pelanggan, agen yang menganalisis sentimen untuk meredakan situasi tegang. Di kesehatan, koordinasi data pasien antar sistem yang berbeda. Di SDM, otomatisasi penuh proses orientasi karyawan. Di operasional IT, masalah sistem diperbaiki secara otomatis, bahkan sebelum ada yang menyadarinya. Di rantai pasokan, peramalan permintaan yang jauh lebih akurat. Dan di transportasi, rute yang dioptimalkan secara dinamis setiap detiknya. Dan ini poin terpentingnya. Meskipun aplikasinya sangat beragam, dari keuangan sampai logistik, kerangka kerja di baliknya tetap sama. Setiap solusi yang kita bicarakan tadi dibangun di atas siklus 5 langkah yang sama. Tujuan, perencanaan, memori, eksekutor, dan aksi. Ini adalah model yang sangat kuat dan bisa diadaptasi untuk hampir semua tantangan bisnis. Ini nih yang akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran penting. Kalau agen AI makin jago ngerjain gimana sebuah tugas dieksekusi, lalu peran kita sebagai manusia jadi apa? Nah, peran kita akan bergeser. Fokus kita bukan lagi di pelaksanaan teknis, tapi di penentuan apa yang harus dicapai. Kita akan jadi arsitek tujuannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengambil pekerjaan kita, tapi gimana caranya kita bisa jadi manajer yang lebih baik untuk tenaga kerja digital baru ini. Terima kasih sudah menyimak